Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas ponsel turun harga dengan spesifikasi yang tentunya sangat terjangkau banget, yaitu Poco M5s. Nah, kali ini kita ada lagi ponsel dengan harga murah dan tentunya udah turun harga ya. Yang tadinya ada di 1,5 jutaan, sekarang tinggal 1 jutaan doang. Dan ponsel ini punya spesifikasi yang nggak kalah menariknya, dengan memori internal yang jauh lebih gede di 128 GB. Nah, kira-kira ponsel apa, ada yang tahu atau enggak? Yuk langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya. Oke, ini buat paket dari ponsel yang kita maksud tadi. Tentunya ini sangat menarik banget sih, karena buat harganya cuma di 1,1 jutaan aja, dan kalau kalian belinya pakai voucher, itu bisa dapat di 900 ribuan doang, seperti saya waktu beli ponsel ini. Dan bocorannya sih, ini buat memorinya lebih gede dibanding ponsel yang kita bahas barusan ya. Jadi kira-kira isinya tuh ponsel apa, ada yang bisa nebak atau enggak? Dan langsung aja deh, kita buka aja paketnya biar tahu apa ponsel di dalamnya. Oke, ini buat ponsel yang kita maksud ya, yaitu ZTE Blade A54. Beberapa hari atau beberapa bulan sebelumnya sih kita juga udah sempat bahas buat ponsel-ponsel dari ZTE, misalnya kayak ZTE Blade A72, ZTE Blade V40, V50 Design, Nubia Neo 5G, kemudian Red Magic 8S Pro. Sekarang buat ponsel seri paling rendahnya atau enter levelnya, yaitu ZTE Blade A54. Kalau ponsel-ponsel yang turun harga kayak gini sih emang menarik banget ya, karena tadinya itu ada di harga kisaran 1,5 jutaan, itu belum ada 1 tahun loh. Sekarang udah turun aja di 1,1 jutaan rupiah, dan kalau kalian belinya pakai voucher, kalian bisa dapetin harga di 900 ribuan kayak saya ini. Dan di bagian sampingnya di sini cuman ada keterangan ZTE Blade A54, bagian samping kiri juga sama. Atas di sini buat IMEI sama varian warnanya ya. Ini buat varian warna biru 4+128 GB, bawahnya di sini kosong. Dan waktu saya tanya ke tokonya atau ke seller ini ya, waktu saya beli, katanya sih benar-benar new 100%, dan ini bungkusnya masih cukup rapi ya, meskipun nggak terlalu rapi-rapi banget sih. Ini ya, kurang rapi di bagian sininya. Langsung aja kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Oke, kita lihat apa aja yang kita dapetin dalam boxnya. Nah, ini buat ponselnya ya, unit dari A54. Lalu ada kertas pembatas, kita keluarkan, dan ini buat SIM ejector atau SIM tray-nya, cukup unik ya. Lalu ada buku panduan serta kartu garansi. Nah, ini cukup menarik ya, kita masih mendapatkan jelly case ataupun soft case bening kayak gini. Selanjutnya ini ada buat USB Type-C, dan yang terakhir ini kita mendapatkan adapter charger, dan ini keterangannya cuman 10 watt. Ya lumayan lah, masih mendapatkan adapter charger. Cuman ini nggak mendapatkan handset atau handsfree ya, karena di V50 Design kemudian di ZTE Blade A72 itu masih mendapatkan colokan, bukan colokan tapi handset. Kalau di V50 Design kita malah mendapatkan itu konverter jack audio 3,5 mm ke USB Type-C. Oke, ini kita lanjut beres-beres terlebih dahulu. Dan ini buat Q point sealingnya ya, ZTE Blade A54, layar 6,6 in HD plus display, 13 megapiksel, side fingerprint, udah di bagian samping jadi udah modern nih tentunya. Baterainya gede di 5000 mAh, RAM-nya nyampe 12 GB, internalnya gede di 128 GB. Dan kita lepas terlebih dahulu. Oke, dan ini buat tampilan desain dari ZTE Blade A54. Tampilan desainnya ini cakep banget ya. Dan ini ada stiker IMEI, cuman di sini keterangannya sih sebenarnya biarkan tetap nempel kayak gitu ya buat garansinya, tapi kita tetap lepas aja, dan nanti bisa kita tempel lagi semisal udah selesai dibikin konten. Oke, udah kita beresin ya buat stiker yang ada di bagian belakang. Dan ini buat tampilan desainnya ini saya suka banget ya, punya beberapa warna. Lebih tepatnya buat setup kameranya ini simple, cuman punya 2 kamera aja. Dan yang bikin saya suka tuh ada buat warna merahnya ini, jadi kelihatan keren aja gitu menurutku. Kemudian terdapat lampu LED flash di bagian samping. Di bagian sampingnya ini cuman logo kamera. Ada juga buat keterangan ZTE Super AI Camera. Dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan model ZTE Blade A54. Dan buat warnanya ini warna biru yang kita pilih ya. Kemudian buat pegangannya kayak gini masih tetap kerasa enak dan juga nyaman banget ini buat pegangan atau bodi yang dimiliki oleh ZTE Blade A54. Dan kalau dilihat sekilas emang ini kelihatan kayak pakai tampilan minimalis atau desain minimalis mengotak kayak gitu. Tapi buat pojok-pojoknya ini dibikin nggak terlalu
nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu tajam ya, ada lekukannya dikit nih, jadi masih tetap kerasa nyaman dipegang kayak gini. Dan buat bodi bagian samping ini terdapat satu buah tombol power plus sensor stick jari scanner, ada buah tombol volume di bagian atasnya, di sini polos gak ada apa-apa. Di bagian samping kiri di sini terdapat lubang SIM tray, dan ini buat slotnya bisa kita pasang 2 kartu plus 1 slot kartu memori eksternal, jadi aman banget ya. Lalu di bagian bawah terdapat lubang jack audio, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga satu buah lubang speaker. Sekarang kita hidupin terlebih dahulu buat ponselnya. Nah, ini buat back covernya meskipun pakai backdoor berbahan plastik ya, tapi ini kerasa solid dan juga mantep banget tuh, ditekan-tekan kayak gini kerasa kayak nggak ada yang kopong sama sekali. Dan ini sih saya suka banget buat ponsel di harga 1 jutaan. Menurutku tampilan desainnya paling kece, paling keren ini menurutku ya buat ZTE Blade A54. Dan sambil nunggu ponselnya hidup, kita lihat apakah ada screen protector. Nah, ternyata buat layar dari ZTE Blade A54 ini sudah ada buat plastik atau screen protectornya ya, jadi kerasa aman banget nih. Dan ini buat bahasanya masih campuran ya, ada bahasa Inggris dan ada buat bahasa Indonesianya. Padahal tadi udah kita bikin buat bahasa Indonesia, tapi ternyata munculnya masih bahasa campuran. Oke, ini buat tampilan depan dari ZTE Blade A54. Buat tampilan desainnya menurutku ini ya standar atau wajarnya buat ponsel entry level di kelas harga 1 jutaan rupiah ya. Tampilan depannya ini masih menggunakan Infinity V display atau tampilan layar water drop. Bagian bezel samping kanan kirinya udah terbilang cukup tipis, dan buat dagu di bagian bawahnya ini masih terlihat tebal. Dan kalau dilihat sekilas kayak gini, ini nggak terlalu kerasa kalau layar atau panel yang dipakai adalah IPS LCD dengan resolusi HD+ doang. Jadi buat kualitas layar meskipun masih HD+ itu menurutku emang agak berbeda aja gitu, nggak kayak ponsel-ponsel lain yang masih resolusi HD ataupun HD+. Dan seperti biasa kita lihat terlebih dahulu buat manajemen memorinya. Dari memori di 128 GB ini yang kepakai atau yang tersisa masih lega banget. Ada di 114 GB, buat aplikasi bawaannya cuman di 766 MB. Buat lainnya ada di 2,5 GB, dan sistemnya tuh kecil banget ya. Ini sistem cuman di 10,61 GB, lebih tepatnya cuman 10 GB lebih 600 MB doang. Dan ini bener-bener kecil dan juga ringan banget. Nah, oke, seperti biasa kita lihat terlebih dahulu buat beberapa aplikasi bawaan. Ini ada 1, 2. Nah, ini buat aplikasi bawaannya setelah saya hitung ternyata ini ada di kisaran 10 aplikasi bawaan. Dan seperti biasa ini kita koneksiin terlebih dahulu ke jaringan WiFi, sekalian kita download beberapa aplikasi dukungan lainnya. Oke, yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari spesifikasi layarnya dari ZTE Blade A54. Buat spesifikasi dari layarnya sendiri, ZTE Blade A54 ini tentu masih menggunakan resolusi HD+ aja. Kerapatannya ada di 269 pixel dengan refresh rate di 60 Hz. Ini cukup disayangkan ya. Layar masih HD+, refresh rate juga masih di 60 Hz. Sekarang kita tes gimana buat kualitas pemutarannya di YouTube. Oke, ini buat kualitas warna yang dihasilkan dari layar ZTE Blade A54. Buat kualitas warna ataupun gambar yang dihasilkan menurutku ini bagus banget ya. Gambarnya tajam meskipun masih menggunakan resolusi HD+. Warnanya juga pekat dan ini tentu adem banget di mata. Kayaknya sih ini udah punya fitur HDR buat kualitas pemutarannya, dan kita lihat ya ternyata bener ini sudah support dengan konten HDR. Dan ini cuma mentok di resolusi 720p 60 fps dengan konten HDR. Tapi bener sih ini saya kagum banget buat kualitas HD+ IPS dari ZTE Blade A54 ini. Ya kayak ponsel-ponsel lain yang pakai resolusi di kelasnya, lebih tepatnya sama-sama layar HD ya, tapi ini menurutku sih jauh lebih bagus dibanding dari brand lainnya loh. Gak nyangka aja buat resolusinya yang masih HD. Sekarang kita dengerin sama-sama buat kualitas speakernya. Oke, buat kualitas audionya menurutku sih ini biasa aja ya. Buat bassnya nggak kerasa, tergolong cempreng sih buat speaker menurut telinga saya. Dan sekarang kita lihat buat sensor yang dimilikinya. Di sini sih saya tadi udah sempet nyari-nyari di bagian sini juga, kayak sensor cahaya sih menurutku kayak gak ada ya. Dan buat sensor NFC gak ada. Kita lihat buat sensornya lebih lengkap pakai aplikasi sensor box ini. Apakah sensornya komplit? Nah, ternyata ini cukup mengecewakan. Bener dari tadi saya cari nggak ada buat sensor cahayanya. Ternyata buat sensor cahaya, sensor orientasi, sensor giroskop, kemudian sensor magnet semuanya nggak ada. Banyak yang absen di ponsel ZTE Blade A54. Jadi kemungkinan salah satunya ini ya alasan ponsel sebagus ini buat tampilan desain dan harganya murah, tapi cukup sepi buat peminatnya. Dan sekarang kita lihat di bagian tentang ponsel, kita lihat buat urusan SoC yang dimilikinya atau di bagian tentang ponselnya. Nah, ini dari ZTE Blade A54 hadir dengan MIUI versi 13, Androidnya udah pakai Android versi 13, kemudian RAM-nya 4 GB,
Punya virtual RAM hingga 8GB dan internal yang dimiliki ini buat 128GB, ada juga buat varian terendahnya yaitu 4/64 ya. Harganya jauh lebih murah sih. Tapi ya cuman selisihnya kisaran 100 ribuan doang. Kalau punya uang sih mendingan ambil yang 128GB misal kalian minat ya. Dan link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi pada video ini. Dan tadi saya tuh udah sempet nyobain ini buat AnTuTu tes. Dan itu beneran buat ngetesnya sangat-sangat lama banget, bahkan nyampe 2 jam itu masih belum selesai loh. Jadi saya tunggu nggak sabar gitu ya, udah saya tunggu lama-lama tapi nggak ada pergerakan, nggak selesai-selesai. Jadi saya keluarkan aja, saya batalin buat pengetesan dari AnTuTu atau skor yang dimiliki dari ZTE Blade A54. Dan ini buat SoC nya pakai Uni SoC L3 ya. Dan ini buat fabrikasinya di bagian mana ya, ini nggak ada keterangannya sih, bener nggak? Ini nggak ada keterangan buat fabrikasi dari SoC Uni SoC L3 ya kan? Biasanya kan di bagian sini. Dan ini buat flashnya masih menggunakan eMMC. Sekarang kita masuk di bagian fotografinya. Nah, buat urusan fotografi ponsel ini seperti yang kita bilang tadi ya, buat setupnya ini kelihatan bagus, kelihatan keren buat desain dan juga permainan warnanya. Ini ada 2 kamera aja di bagian belakang. Dan buat kamera utama ini menggunakan 13 megapiksel, kemudian buat kamera selfie-nya ini menggunakan 5 megapiksel aja. Kita lihat gimana buat tampilan kamera bawaannya. Nah, ini buat tampilan kamera atau UI kamera. Dari bagian paling samping langsung di mode panorama, kemudian ada mode tegak atau mode potret kayak gitu. Dan ini bukanya bisa nyampe f0,95. Buat kamera selfie-nya juga sama, ini bisa nyampe f0,95. Kalau otomatis ya kamera utama kayak gitu kurang lebihnya. Ada mode HDR-nya. Kemudian buat perekaman video juga ada di sini, dan kita lihat buat resolusi pemutaran. Nah, buat resolusi pemutaran udah cukup bagus, nyampe 1080 30 fps. Terendahnya masih ada di resolusi SD atau 480 30 fps. Kemudian ada mode selang waktu. Nah, jadi buat tampilan kameranya kayak gitu, dan berikut buat beberapa sampel foto yang saya ambil dari ZTE Blade A54. Jadi buat kesimpulan setelah kita nyobain ponsel dari ZTE Blade A54 ini, menurutku ponsel dari ZTE Blade A54 ini kurang recommended sih buat kalian, atau lebih tepatnya buat anak muda. Karena menurutku buat ZTE Blade A54 ini lebih dikhususkan buat kalian yang asal pakai HP aja. Lebih tepatnya yang penting punya OS Android, bisa diinstal Instagram, WA dan lain-lainnya, ataupun buat telepon WA kayak gitu ya. Karena buat urusan performa game tentu ini masih sangat-sangat kurang banget, apalagi buat kalian anak muda. Buat kamera juga pas-pasan, pengisian juga masih 10 watt. Tapi yang saya salut dari ZTE Blade A54 ini terutama di bagian urusan layarnya. Meskipun resolusinya cuma HD+, tapi buat warna dan juga kualitas gambar itu beneran adem dan juga keren banget. Gak nyangka aja kalau resolusinya cuma di HD+ kayak gitu ya. Kemudian yang saya suka lagi ya ini buat urusan desain. Tapi yang namanya desain kan perlu juga buat kita bahas itu ya. Dan buat kalian yang berminat buat beli ponsel dari ZTE Blade A54, link pembelian udah ada di deskripsi pada video ini. Dan jangan lupa tinggalkan kritik, pendapat ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.